Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki hari ke-6 dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Di hari yang ke-6 ini saya ingin sharing tentang faith on the other side. Iman untuk kita melihat apa yang akan terjadi setelah COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Habakuk 2 ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, dasar kehidupan kita sebagai orang percaya adalah percaya, bukan karena melihat. Banyak orang hari-hari ini ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan mau kita percaya. Jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan berkata kepada Thomas, kamu melihat aku baru kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang sekalipun belum melihatnya, namun ia percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, stres, putus asa, kehilangan pengharapan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah COVID-19 ini. Mereka seperti hidup dalam ketidakpastian. Mereka menjadi galau akan kehidupannya karena mereka tidak bisa melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah, Amsal 27 ayat yang pertama, janganlah kita memuji diri karena esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah COVID-19 ini berakhir. Tetapi kita punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu rancangannya buat hidup setiap orang percaya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita kepada rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan damai sejahtera, rancangan Tuhan untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita belum melihatnya, Tuhan mau kita mempercayainya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10 dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah putuskan, apa yang Tuhan mau lakukan sudah diberitahukan dari sejak semula. Tuhan sudah memberitahukan apa yang harus terjadi kemudian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberitahukan rancangan Tuhan buat kehidupan kita dari sejak semula adalah masa depan yang penuh pengharapan. Itulah rancangan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita, Ia Tuhan juga yang sama yang akan menyelesaikannya sampai kepada kesudahannya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, akan Tuhan lakukan di atas bumi sempurna dan segera. Inilah yang kita perlu percayai Bapak Ibu Saudara. Di tengah masa yang sukar ini, kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita akan dilakukan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, di atas bumi sempurna dan segera. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu perikop dari firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai Markus pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang.
Bapak Ibu Saudara, garis bawahi perkataan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat berikutnya dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu yang lain menyertai dia. Jadi bukan hanya ada perahu Yesus dan murid-muridnya, ada perahu-perahu yang lain yang menyertai Yesus. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika badai datang, bukan hanya perahu Yesus yang terdampak, tetapi perahu-perahu yang lain juga mengalami dampak yang sama dari badai yang sama. Badai yang sedang kita alami hari-hari ini, badai ekonomi, badai COVID-19, bukan hanya kita di bangsa Indonesia yang mengalaminya, tapi seluruh dunia sedang mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah badai, kita boleh mengalami badai yang sama, tetapi bagaimana respon kita? Kita melihat respon Yesus dan respon murid-muridnya. Respon Yesus dikatakan pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Yesus tinggal tenang, Yesus bisa tidur, tetapi murid-muridnya dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Respon murid-murid panik. Mereka ketakutan dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Hari ini mari kita menyadari bahwa Tuhan kita tidak terdampak dengan badai yang terjadi. Badai yang sangat dahsyat tidak berpengaruh terhadap Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahsyat daripada badai. Tuhan lebih berkuasa daripada badai. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih dahsyat di atas badai ekonomi, Tuhan yang lebih dahsyat di atas badai COVID-19 yang sedang terjadi, yang sedang kita alami hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, apakah kehidupan kita hari-hari ini terdampak dengan badai COVID-19 ini? Terdampak dengan badai ekonomi? Apakah hidup kita berkata, "Tuhan, kau gak peduli"? Apakah kita mulai berpikir bahwa Tuhan gak peduli? Apakah kita berpikir kita akan binasa? Apakah Bapak Ibu saya mulai berpikir engkau akan celaka? Apakah engkau mulai diliputi dengan ketakutan, keputusasaan, kecemasan, sehingga membuat engkau tidak bisa tidur di malam hari? Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari Tuhan kita lebih berkuasa di atas badai, Bapak Ibu Saudara, akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang berikutnya dikatakan, ia pun bangun menghardik badai itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan kita peduli dengan kehidupan kita. Tuhan peduli dengan keselamatan kita, keselamatan keluarga kita. Tuhan peduli dengan keuanganmu, Tuhan peduli dengan pekerjaanmu, Tuhan peduli tentang bisnismu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah menyediakan untuk memberikan kepada Bapak Ibu Saudara masa depan yang penuh pengharapan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Hari ini perkataan yang sama Tuhan sedang ingatkan kita, "Anakku, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Apakah engkau tidak percaya aku lebih berkuasa atas badai yang sedang kau alami? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku mengasihimu dan aku peduli kepada hidupmu?" Bapak Ibu Saudara, murid-murid dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid mulai menyadari
bahwa Tuhan lebih berkuasa di atas badai. Saya berdoa di dalam masa-masa kita mengalami badai, mengalami goncangan dalam hidup kita, kita semakin mengenal, kita semakin menyadari bahwa Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita lebih dahsyat daripada badai yang sedang terjadi. Sama seperti Ayub, ketika dia mengalami goncangan, dia kehilangan 10 orang anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya. Tetapi di akhir cerita Ayub dikatakan di dalam Ayub 42, Ayub berkata, "Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan hidupnya, dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sadar bahwa rancangan Tuhan tidak pernah berubah? Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Masa depan yang penuh pengharapan, itulah yang Tuhan janjikan. Dan Ayub berkata, "Dulu dari kata orang aku mengenal Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau." Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib menjadi nyata di dalam kesesakan yang sedang kita alami hari-hari ini. Ayat yang pertama di Markus 5 dikatakan, "Lalu sampailah mereka di seberang." Kita sudah mendengar dan membaca. Waktu Yesus mau berangkat, Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Dan dikatakan di pasal yang kelima, "Lalu sampailah mereka di seberang." Perkataan Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi setelah badai yang dialami oleh murid-murid? What happened on the other side of your storm? Apa yang akan terjadi setelah Bapak Ibu sudah mengalami badai ini? Dikatakan yang pertama ada freedom, ada kelepasan. Ada seorang yang dikuasai oleh setan-setan. Bahkan saking banyaknya setan, ketika Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dia berkata, "Legion, sebab kami banyak." Orang ini dilepaskan dari kuasa roh jahat. Orang ini dimerdekakan. Dia menjadi sadar kembali. Dan orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan dia menyaksikan kebaikan Tuhan kepada 10 kota. Dia menyaksikan di Dekapolis, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Ada kesembuhan yang terjadi. Dan yang berikutnya dikatakan ada seorang anak yang 12 tahun, anak kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dan anak perempuan ini mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di balik badai yang murid-murid hadapi, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kebangkitan, dan ada tuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di balik goncangan ekonomi akan ada pemulihan keuangan. Di balik goncangan COVID-19 ini akan ada mujizat kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Dan terlebih lagi ada banyak orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih bernafas hari ini, itu tandanya rancangan Tuhan belum selesai atas hidup kita. Dan rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini, engkau dikuatkan, engkau dibangkitkan imanmu, dan percayalah Tuhan mau memakai hidupmu. Engkau akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat, yang besar setelah kita melewati badai ini. Tuhan Yesus memberkati.